bos, cantik-cantik banget ya sendalnya. Kece to the max. Beragam desain sendal ini bisa banget kalian pakai buat OOTD. Pilihannya banyak, mau cewek atau cowok, aman. Familiar kah dengan modelnya? Yap, model sandal ini dikenal dengan istilah sandal Korea karena sempat hype dan banyak banget digunakan oleh warga negeri gingseng. Jadi sendal-sendal seperti ini sebenarnya boomingnya itu mungkin 2 tahun 3 tahun ke belakang. Dan awalnya itu emang mungkin banyak orang-orang Korea lah ya, film-film Korea booming pakai sendal seperti ini. Pada akhirnya booming lah sendal ini. Cuman kalau secara kategori sebenarnya ini tuh masuknya sendal gunung atau sendal traveling. Tuh bos, nggak harus impor dari Koreanya. Sandal-sandal ini ternyata juga diproduksi di dalam negeri. Baru beberapa tahun berjalan, produksi sandal Korea ini menghasilkan ribuan pasang sandal per bulannya. Bah, kalau mampu bertahan sejauh itu, pasti legit banget tuh cuannya. Halo bos, kenalin. Saya Taufik dari 69 Project Bandung. Mau tahu cuan dari bisnis sendal? Di sini tempatnya. Secara konsep, sandal Korea adalah produk sandal yang didesain dengan tampilan kekinian dan diperuntukkan dalam aktivitas outdoor bos. Jadi sebenarnya 69 Project itu brand fashion ya, cuman kita emang fokusnya di footwear, alas kaki, khususnya sandal sepatu. Cuman emang 69 Project ini kita dirikan karena pada saat kita nyari sandal, terkadang kita tuh kesulitan untuk mencari sandal yang bagus dengan harga yang terjangkau, affordable. Kombinasi beberapa bahan dasar mulai dari jersey, sponge filon, dan thermoplastic rubber membuat sandal ini sangat nyaman dipakai. Cocok dijadikan untuk traveling maupun hangout. Jadi kalau untuk sandal seperti ini ciri khasnya itu dia memakai tali webbing seperti ini. Ini mungkin lebih ke sandal gunung ya. Cuman kita combine dengan ini namanya outsole yang lebih desainnya lebih trendy lah, lebih kekinian. Misalkan kalau untuk sandal gunung biasanya dia full rubber di sini. Jadi gripnya kuat. Cuman efeknya berat. Pada akhirnya kita campur dengan nama bahannya TPR, thermoplastic rubber. Itu campuran antara karet dan plastik. Jadi sehingga cengkeramannya tetap ngegrip tapi lebih ringan. Sebelum sesukses saat ini, Kang Taufik ternyata pernah bekerja di salah satu bank nasional selama 6 tahun, bos. Pada tahun 2018, akhirnya ia memutuskan resign dan mencoba peruntungan sebagai pebisnis. Awal mula produksi sandal yang dihasilkan per bulan bisa dihitung jari. Tapi karena kegigihan dan inovasi, akhirnya ia mampu memproduksi hingga 7.000 pasang sandal per bulannya. Duh, peningkatannya nyampe ribuan persen, bos. Untuk produksi awal dulu tahun 2018-2019 mungkin ya. Itu sebulan cuma bisa 200, 300. Dan kalau untuk sekarang alhamdulillah kapasitas kita besarkan produksi sebulan itu bisa 6.000, 7.000 lah. Untuk saat ini setidaknya sudah ada 50 desain sandal yang diproduksi. Tak hanya se-Indonesia, pangsa pasar sandal juga sudah tembus ke sejumlah negara di Asia, termasuk Singapura. Jadi kalau desain kita ada tim sendiri, kebetulan tim desain kita ada sendiri, tim desain untuk produk, tim konten ada sendiri. Cuman untuk kita juga ngelihat tren ya, ngelihat market ya. Jadi gini bos, untuk sukses di bisnis yang mengandalkan tren atau keviralan, Kang Taufik menerapkan strategi ATM yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Hal ini sah-sah aja kok selama produk yang kita buat memiliki ciri khas sendiri dan gak nyontek plek-ketiplek ya. Karena nanti urusannya sama hak cipta. Untuk menjaga kuantitas produksi, Kang Taufik akhirnya bekerja sama dengan sejumlah UMKM yang tersebar di daerah Ciwidey, Kabupaten Bandung. Dengan begini, antara bos Taufik dan para pengrajin saling menguntungkan dalam bermitra. Sebelum produksi dimulai, proses pembuatan desain sandal kudu ditentukan terlebih dahulu. Setelah desain, masuk ke tahapan pembuatan pola untuk bahan dasarnya terdiri dari beberapa jenis bos, mulai dari jersey dan polyester. Cetak pola yang sudah ada di atas kain, kemudian gunting mengikuti garis pola. Pola yang sudah terbentuk tinggal dijahit. Proses ini lebih fokus dalam memproduksi bagian upper atau atas sandal. Berikutnya masuk ke proses lasting, yaitu penyatuan bagian upper sandal dengan bagian bawah atau insole. Rekatkan kedua sisi sampai terbentuk sempurna. Just info aja nih bos, dalam memasok permintaan pasar setidaknya ada 40 orang penjahit yang setiap hari memproduksi sandal Korea ini.
Nah bos, sekarang kita berada di tempat produksi 69 Project. Produk-produk 69 Project ini diproduksi secara handmade, buatan tangan oleh tukang-tukang yang sudah berpengalaman selama bertahun-tahun. Bisa kita lihat pengerjaannya handmade semua. Tapi walaupun begitu, untuk menjaga kualitas, kita tetap membutuhkan mesin. Contohnya satu nih, ini namanya mesin press. Fungsi mesin press ini adalah untuk menjaga kelenturan, ketahanan, kekuatan si sendal agar tidak cepat copot. Coba kita lihat di sini. Ini kalau kita press seperti ini juga aman, ini aman, ini aman. Jadi intinya poinnya adalah 69 Project itu selalu mengutamakan kualitas untuk konsumennya. Tujuan dari pressing sandal menggunakan mesin ini untuk memaksimalkan kualitas sandal Korea agar tahan lama. Terakhir, finishing dan quality control. Kalau tiap hari ada ribuan sepatu yang diproduksi, pada penasaran gak sih berapa omset Kang Taufik per bulannya? Colek nih bos! Untuk omset 69 Project sendiri dalam sebulan kita tuh bisa mengeluarkan barang mungkin sekitar 5.000 pasang. Dari harga terendah kita 80.000 sampai 235.000. Jadi kalau di rata-ratakan mungkin 400 juta ya dalam sebulan. Cuman memang ada bulan-bulan tertentu, mungkin seperti sekarang bulan Lebaran atau akhir tahun itu bisa di atas itu. Dan juga mungkin ada bulan-bulan sepi bisa di bawah itu juga. Cuman ya average-nya sekitar segituan. Amboy, kakak bos, yuannya gurih abis, pecah. Meski sudah memiliki outlet offline di Bandung dan Palembang, Kang Taufik tetap mengandalkan penjualan online. Sejumlah platform ia gunakan untuk mempromosikan produknya. Untuk marketing kita sekarang jalan di e-commerce online. Channel penjualan kita di marketplace, ada beberapa marketplace yang kita telah kerjasama. Kita sudah kategori official juga di beberapa marketplace. Dan untuk branding kita di Instagram dan di TikTok. Dan contohnya kalau saya boleh kasih contoh, ini namanya artikel es kita. Ini tuh di salah satu marketplace, platform marketplace itu menjadi nomor 1 sendal gunung terlaris se-Indonesia. Foto-foto yang bagus sangat efektif menarik perhatian pembeli. Karena banyaknya pengguna media sosial dari berbagai belahan dunia, ingat nih bos, kalau kamu jualan online, jangan pernah pakai foto curian hasil karya orang ya. Jangan malas untuk foto produkmu sendiri. Nah, buat bos semua yang bosan menjadi pegawai, pengen beralih profesi menjadi seorang pengusaha, seorang entrepreneur, nggak usah banyak mikir. Yang penting kerjakan, fokus, konsisten, yang penting cuan bos. Bos yang suka selebrasi jadi peluang banget nih buat dibisnisin. Modal balon untungnya bikin bengong, dijamin cuan abis. Simak kisah suksesnya di Cuan Bos Sabtu depan ya, pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Jangan lupa juga download aplikasi Alobank, bank digital masa depan yang akan membuat hidupmu lebih mudah. Update ke Alo Prime untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Scan barcode di layar dan semua transaksi finansialmu dalam genggaman. Membayar semua tagihan, gratis transfer antar bank dengan fitur BI Fast sampai kupon potongan belanja dan harga khusus. Segera download ya bos. Selamat berakhir pekan dan yang penting cuan bos. Bye-bye.